Halo CS, sekarang saya akan membahas salah satu film pembunuh bayaran. Film ini berjudul Killer Elite, menceritakan sekelompok pembunuh bayaran yang saat itu mendapatkan tugas dari Sultan Minyak di Oman untuk membalaskan dendam kematian putra-putranya pada agen khusus Inggris yang bernama SAS. Awalnya, salah satu dari mereka memutuskan untuk pensiun setelah melakukan pekerjaan yang membuatnya trauma. Namun karena Sultan Minyak menyandra temannya, akhirnya dia terpaksa menerima pekerjaan tersebut dan mengajak rekan-rekan untuk kembali melakukannya misi pembunuhan. Akankah mereka berhasil menyusup ke satuan agen khusus? Saksikan. Jangan lupa rebahan, ambil cemilan, seduh sedikit kopi dan let's go. Kita diperlihatkan dengan sekelompok pembunuh bayaran yang saat itu sedang beraksi di sebuah negara yang bernama Oman. Masing-masing dengan mereka bernama Danny, Hunter, Myers, dan Davis. Mereka berpencar untuk mengincar target mereka yang merupakan salah satu pejabat di sana. Ketika Myers yang bertugas sebagai pengintai telah memberi syarat kepada teman-temannya bahwa target mereka telah mendekat, Danny dan Hunter dengan cepat bergerak langsung menghalau pergerakan mereka. Kemudian dengan perhitungan yang telah Myers perhitungkan dengan baik, ia mengaktifkan bom yang meledakkan mobil pengawal pejabat tersebut. Kini ia menyerahkan pejabat itu kepada Danny dan langsung menembaki mobil anti peluru tersebut. Meskipun anti peluru, Danny telah paham bagaimana membobol dan mengeluarkan semua penumpang. Ia meledakkan pintu dan membunuh pengawal beserta pejabat tersebut. Namun ketika Danny telah berhasil membunuh mereka, dia terkejut. Ternyata di dalam mobil terdapat seorang anak kecil. Lantas ketika tugas mereka telah selesai dan Hunter pun telah menjemputnya, Danny terdiam diri. Ia berkata pada teman-temannya bahwa dirinya akan memutuskan untuk berhenti sampai di sini sebagai pembunuh bayaran. 1 tahun kemudian, di negara Australia, di mana Danny benar-benar berhenti menjadi pembunuh bayaran dan lebih memilih untuk mengasingkan diri. Tetapi 1 tahun lamanya Danny mengurungkan diri, ia tiba-tiba mendapatkan kiriman surat yang memperlihatkan foto dari Hunter yang sedang disekap di negara Oman. Mengetahui bahwa Hunter sedang dalam bahaya, Danny pun tanpa berpikir panjang langsung pergi ke negara Oman. Dia bertemu dengan salah satu agen untuk mengantarkan ke orangnya. Setibanya di tempat tersebut, Danny langsung diperiksa untuk memastikan bahwa dia tidak bersenjata. Lalu Danny pun dipertemukan dengan salah satu orang yang berkuasa di sana yang bernama Sheikh. Sheikh tentu mengucapkan selamat datang kepada Danny dan mempersilahkannya untuk duduk. Tanpa basa-basi, Sheikh mengatakan niatnya untuk menyewa Danny sebagai pembunuh bayaran untuk membalas dendam karena telah membunuh anak-anaknya. Sheikh terlebih dahulu menjelaskan bahwa anaknya yang pertama yang bernama Hussein tewas dibunuh saat perang gerilya berlangsung. Diduga Hussein tertembak oleh agen SAS yang bernama Haris, dan tugas Danny sekarang adalah mencari pembunuh Hussein serta dalang dibalik penyerangan tersebut agar ia bisa menyelamatkan Hunter. Namun tak hanya itu, saya juga menjanjikan akan mendapatkan hadiah uang sebesar $6 juta kepadanya apabila dia bisa membunuh mereka dengan syarat Danny merekam setiap pembunuh tersebut dan menjadikan seolah-olah seperti kecelakaan. Danny pun paham. Lalu saya meminta ia menyelesaikan misinya sebelum dirinya meninggal. Akhirnya Danny pun dipersilakan bertemu dengan Hunter yang saat itu berada di penjara bawah tanah. Melihat keberadaan Danny, Hunter langsung memeluknya dan bersyukur karena kini Danny telah berhenti menjadi pembunuh bayaran. Tetapi Danny menjelaskan jika semua itu terjadi seperti semula. Kemudian ia meminta segelas air minum kepada penjaga. Namun saat penjaga itu telah memberikan air minumnya yang Danny minta, Danny justru menyiramkannya kepada muka penjaga tersebut dan menghajarnya sampai tak sadarkan diri.
Kemudian, dia mengancamnya kepada penjaga lain agar mau membukakan pintunya. Rupanya, Dani berhasil menyelamatkan dan membawa kabur Hunter. Mereka berusaha dan melindungi diri dari tembakan dan kejaran dari anak buah Syekh. Ketika mereka tiba di pintu utama, Hunter menyuruh kepada Dani untuk berfokus menghancurkan pintu karena ia akan melindunginya dengan cara menembaki para anak buah Syekh. Tetapi ketika Dani telah menghancurkan pintu tersebut, ternyata anak dari Syekh yang bernama Bakait menemukannya. Ia memberikan tepuk tangan kepada Dani atas keberaniannya yang mencoba untuk kabur dan menyelamatkan Hunter, namun ia tidak bisa melakukannya di daerah kekuasaan yang karena Dani memiliki tugas penting. Akhirnya, Bakait menyuruh Dani segera pergi dari istana. Dani dijemput oleh agennya, tetapi Dani merasa dijebak olehnya. Mereka menyuruh agen keluar dari mobil tersebut. Lalu, Dani memutuskan untuk pergi ke Inggris untuk bertemu dengan rekan-rekannya yaitu Davis dan Meyer. Mereka bertemu di sebuah bar dan bernostalgia sembari meminum alkohol, dan Dani menjelaskan ia memiliki pekerjaan baru yang mungkin mereka berdua akan ambil dengan nilai sebesar 6 juta dolar. Dani akan memberikan sebagian kepada mereka berdua karena ia tidak membutuhkan uang tersebut. Yang ia inginnya hanyalah membebaskan Hunter. Tentu, Myers dan Davis menyetujui pekerjaan tersebut. Target pertama adalah Haris. Dia seorang mantan kapten militer, dan ia tinggal di Oman setelah perang gerilya selesai. Lantas, mereka pun membuat rencana untuk menangkap Haris dan membunuhnya. Ke Oman untuk mengawasi dan semata-matai aktivitas Haris. Namun tanpa mereka sadari, salah satu mantan ketua SAS yang kini telah bergabung pada sebuah komunitas mendapatkan kabar burung jika mereka sedang dimata-matai. Agen SAS yang bernama Spake langsung mengadakan rapat dengan anggota-anggota lain dengan adanya penyerangan yang mungkin saja terjadi. Beberapa anggota menyarankan Spake untuk menghiraukan kabar tersebut terlebih dahulu karena mereka tidak mau lagi ada pertumpahan darah. Mereka menyarankan Spake lebih waspada terhadap penyusupan tersebut. Kembali kepada pembunuhan bayaran yang tiba di Oman, di mana mereka memulai perencanaan dengan memberi beberapa peralatan pada warga lokal dan menentukan di mana tempat yang lebih tepat untuk melakukan aksi mereka. Tetapi tanpa mereka sadari, mereka sedang diawasi setiap aktivitas. Ketika sedang di gurun, Myers menyadari ada mata-mata yang ingin membocorkan mereka. Akhirnya, ia mencari dan mengejar mata-mata tersebut. Namun, sayangnya mata-mata tersebut berhasil kabur. Myers dan Dani pergi ke perdiaman Haris untuk mewawancarainya. Ketika Haris sedang sendirian, tiba-tiba mereka datang begitu saja. Ketika Myers siap merekam, Dani bertanya, "Apakah kamu benar-benar membunuh Hussein?" Tanpa rasa takut, Haris pun menjawab, "Iya." Setelah mewawancarai, mereka langsung membawa Haris ke dalam toilet untuk mengeksekusinya. Tiba-tiba, kekasih dari Haris datang untuk meminta uang ongkos padanya. Dengan terpaksa, Dani mengawasi kekasih Haris sampai ia pergi. Setelah Dani hendak pergi kembali ke toilet, Myers telah membunuh Dani tersebut. Kabar tersebut langsung datang kepada Spake. Misi pertama selesai, kini target kedua telah diberikan oleh agen. Hal ini mereka harus membunuh salah satu agen SAS yang telah pensiun yang bernama Krug. Lalu ia bergerak cepat untuk mengawasi Krug yang bolak-balik menuju rumah sakit. Tetapi apesnya adalah ketika Dani didatangi oleh Spake, Dani pun memutuskan untuk kabur terlebih dahulu dari kejaran Spake. Namun Spake tidak berhenti di situ. Ia mengejar Dani terus-menerus hingga Dani masuk ke dalam rumah sakit. Setelah kabur, Dani menghampiri rekan-rekannya untuk mempersiapkan rencana mereka untuk menyusup dalam camp SAS. Pada malam harinya, Dani dan Davis bersiaga masuk ke dalam. Davis bertugas menjadi pengawas dan Dani
Dani masuk ke dalam camp dengan mudah dan setelah dapat dipastikan Dani berhasil masuk dan Davis pergi tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Berhasil berpura-pura, Dani berkumpul dengan anggota lain sambil menunggu mentari pagi. Di tengah-tengah cuaca ekstrim, Dani masih mengawasi Kirk yang merupakan komando dari pelatihan tersebut. Saat kabut mengganggu pemandangan tersebut, disitulah Dani melancarkan aksinya. Ia membunuh Kirk untuk membalaskan dendam. Kabar tersebut menjadi hal baik untuk Sheikh dan menjadi hal buruk untuk Spike. Setelah berhasil membunuh target kedua, Dani baru saja mendapatkan informasi dari target kedua yang bernama McCann, seorang perwira yang dianggap gila oleh rekan-rekannya karena sering membuat kerusuhan. Bahkan ketika ia sedang mengintai McCann, mereka itu melihat McCann sedang berkelahi dengan pria. Davis bertugas untuk mewawancarai McCann, berhasil mengambil perhatiannya dan mereka pun langsung mengamati rute McCann. The Boston breaks. Perfect. They weren't perfect. Dan setelah siap-siap, mereka pun langsung melancarkan aksinya di pagi hari. Sementara Davis bertugas mengawasi jalanan akan kemanakah truk Mace akan pergi. Ketika Davis memberitahu bahwa jarak McCann berada di 100 meter, Mace langsung mengendalikan sebuah truk agar berlawanan arah. Setelah jarak sudah 100 meter, Mace langsung membelok jalan sampai McCann tak sadarkan diri. Ada mobil truk tersebut lalu McCann tewas. Sebenarnya rencana tersebut berhasil, namun Mace diintai oleh seseorang agen yang sedang mengawasi mereka. Mace yang panik lalu menyuruh anak buahnya untuk segera kabur. Agen tersebut lalu mengejarnya. Mereka saling kejar-mengejar sampai menuju dermaga kontainer. Di sana, agen tersebut berusaha menangkap Mace dan sang supir, tetapi Mace melakukan sedikit perlawanan. Akhirnya, sang supir berhasil mengambil sebuah pistol serta tak sengaja membunuh agen tersebut beserta Mace-nya. Setelah kejadian itu, Dani benar-benar marah karena rencana mereka telah kacau. Spike sangat murka sekali. Ia meminta kepada mata-matanya untuk mengintai satu persatu dari pembunuhan bayaran tersebut. Dan tak disangka mereka menemukan keberadaan Davis yang tengah itu sedang berada di dalam hotel. Lalu Spike langsung menggerebeknya seseorang Davis dan langsung menyuruhnya untuk masuk ke dalam mobil. Davis pun parah dan pasrah mengikuti omongan mereka karena dia takut tewas. Ketika setelah Davis masuk mobil, ia memberi sedikit perlawanan dan lalu Davis pun kabur. Namun tim Spike menangkapnya lagi, terpaksa mereka membunuhnya. Anak buah Spike memberikan sebuah nomor padanya karena ia menemukan nomor tersebut dari Davis. Ketika Spike kembali ke kediamannya, ia dikejutkan oleh keberadaan Dani karena tidak disadari bahwa dirinya disadap. Lalu Dani pun meminta Spike untuk menyerahkan diri karena ia tidak mau menjadi bagian di daftar korban. Keesokan harinya, Dani pergi ke Oman untuk memberikan barang bukti pembunuhan yang ia lakukan. Merasa tugasnya terselesaikan dengan baik, bahkan saya pun memujinya apa yang Dani telah dilakukan. Ia pun mempersilahkan Dani untuk membawa Hunter bersamanya. Setelah berhasil membawa Hunter, Dani langsung menghampiri kekasihnya yang telah lama ia tinggalkan. Disitulah Dani berjanji bahwa misi pun sudah diselesaikan. Namun, di malam hari ketika Dani sedang tidur, seseorang pun menelponnya. Ternyata itu adalah Buckhead. Buckhead memberitahu kepada Dani jika ia memberikan tugas untuk membunuh kembali karena targetnya ternyata salah. Jika tak mau, ia harus terpaksa melihat kekasihnya tewas. Sebagai ancaman, Buckhead menaruh sebuah peluru senjata di kepalanya Anne. Kemudian Dani pun pergi ke London dan bertemu dengan Buckhead. Ia pergi ke sebuah hotel sebelum dirinya bertemu dengan Buckhead. Seperti biasa, dirinya pun diperiksa, namun kali ini Dani melawan dan mengancam anak buah Buckhead. Terkait mengetahui Dani akan bersikap agresif agar bisa lebih tenang, ia memberikan tahu bahwasannya ayahnya telah mengetahui informasi siapa dalang di balik pembunuhan putranya, seorang penulis yang bernama Lano Pines. Bukan Haris atau Kirk yang membunuh Hussein, tetapi Pines lah dalang tersebut.
Dani yang serang seorang diri berencana sesuatu. Sementara itu di sisi SAS, Spike memerintahkan kepada anak buahnya untuk berhati-hati menangkap pria tersebut karena dia sangat berbahaya. Tim pun menemukan sosok misterius yang mencurigakan. Mereka saling berkomunikasi memberitahu jika itu adalah Dani. Tetapi mereka salah. Mereka melancurkan peledakan di daerah pintu. Rupanya pria misterius itu bukan Dani melainkan Jack. Karena Dani berhasil masuk ke pintu lainnya lalu berhadapan dengan Paynes. Paynes yang panik berusaha menyelamatkan dirinya, namun sayangnya ia gagal karena Dani langsung membunuhnya dengan cepat. Karena terkepung dan berusaha bersembunyi dan meminta kepada seorang wanita agar tetap diam saat Dani sedang bergelantung. Namun ia berteriak. Wanita itu berteriak yang mengakibatkan Dani tertangkap. Ia dibawa ke sebuah ruangan dan diinterogasi oleh Spike. Karena Dani tak mau tewas sebelum bertemu dengan Anne, ia memberitahu dirinya tak membunuh siapapun. Ia hanya merekayasa pembunuhan tersebut agar Chef percaya. Awalnya Spike tidak percaya dengan perkataannya, tetapi ketika ia hendak keluar dari ruangan tersebut, seorang agen pengkhianat menodongkan senjata kepadanya. Akhirnya kini Spike dan Dani menjadi tawanan dirinya. Ia ingin Dani memberikan sebuah bukti pembunuhan yang telah ia buat. Ia mendorong pria tersebut dan menghajarnya sebisa mungkin dengan keadaan dirinya terikat. Dani pun menghentikan Spike yang ingin mengambil barang bukti tersebut. Ketika Spike berhasil membunuh agen itu, Dani berhasil melarikan diri. Setelah itu ia melompat dari jendela. Sementara itu Anne, target dari SAS, berhasil dilindungi oleh Hunter. Spike yang pergi ke Oman yang sedang menghampiri Syekh. Di sana ia menghampiri Syekh untuk memberitahu jika orang-orang yang ingin ia bunuh berhasil tewas. Namun ketika mendekat ia memberitahu bahwa itu semua kebohongan dan Spike pun menusuk Syekh hingga ia tewas. Dani dan Hunter yang telah mengetahui hal itu langsung dengan cepat mengejar Spike, berusaha menangkap Spike di tengah gurun pasir. Alhasil mereka berhasil menembaki ban mobil Spike yang membuatnya terhenti. Dia tak ingin lagi membunuh Dani, menyuruh Hunter untuk mengambil uang tersebut dan mempersilahkan Spike melanjutkan hidupnya. Mereka berdua pergi meninggalkan di tengah gurun pasir. Lalu Dani langsung menghampiri Anne yang sedang berjalan di malam hari.